Bab 1161, terlahir dengan sifat jahat. Mata Susi memerah dan ada air mata di matanya, tetapi dia tidak membiarkan air matanya jatuh. Setelah Sander Ye terdiam beberapa saat, dia menghela nafas dengan suara rendah, lalu bertanya, "Apakah kamu sudah mempelajari keterampilan pedang?" Susi tercengang, jelas tidak menyangka Sander Ye akan tiba-tiba menanyakan pertanyaan seperti itu, dan untuk beberapa saat tidak tahu harus menjawab apa. Sander Ye memandangnya dan bertanya, "Sudahkah kamu mempelajarinya?" Susi dengan keras kepala menoleh dan tidak berkata apa-apa. Sander Ye berkata, "Datanglah ke perpustakaan untuk menemuiku malam ini." Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Susi memandang Sander Ye yang pergi dari kejauhan sambil memegang erat tangannya. "Apakah kamu tidak akan memarahiku?" Sander Ye berhenti, menoleh ke arah Susi, dan berkata dengan lembut, "Aku tidak memenuhi syarat untuk memarahi kamu. Kalau kutanya pada diriku, kalau aku itu kamu, aku pasti tidak akan sebaik kamu. Dalam hati aku, kamu sangat tegar, sungguh." Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Di belakangnya, air mata tiba-tiba jatuh dari mata Susi. Di jalan, pagoda kecil berkata, gadis itu mempunyai masalah dengan pemikirannya. Sander Ye mengangguk sedikit dan berkata, "Memiliki masalah itu normal. Jangankan dia, kalau aku memiliki pengalamannya, aku juga pasti tidak normal." Dia, saudara Suto dan Bibi Jiang tidak salah. Yang salah adalah dunia ini. Saat dia berbicara, dia melihat ke langit di kejauhan dan berkata dengan lembut, "Awalnya aku mengira negara Qi sudah menjadi dunia terbawah di dunia, tapi sekarang sepertinya aku masih tahu terlalu sedikit tentang dunia ini. Dibandingkan dengan tempat ini, negara Qi tidak diragukan lagi adalah surga dunia." Apa itu penderitaan? Bukan karena tidak mampu berlatih adalah penderitaan, tetapi jenis kehidupan yang sulit untuk dijalani itulah penderitaan yang sebenarnya. Apakah Suto dan Bibi Jiang kurang bekerja keras? Tentu saja, mereka bekerja sangat keras. Tapi mereka tidak bisa mengubah nasib mereka melalui kerja keras. Ketika orang-orang pada suatu zaman menjadi semakin putus asa karena semakin keras mereka bekerja, itu bukan kesalahan masyarakat. Sander Ye tidak langsung kembali ke perpustakaan. Dia akan pergi ke restoran untuk makan dulu, tapi ketika dia sampai di restoran, dia tertegun. Saat ini, di depan restoran, seorang pria terbaring di genangan darah dan berkedut terus-menerus. Sander Ye melihat lebih dekat dan menemukan bahwa itu adalah pelayan sebelumnya. Saat ini, pelayan itu dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Anggota tubuhnya terpotong dan lidahnya terpotong. Melihat pemandangan ini, wajah Sander Ye menjadi gelap, lalu dia berbalik dan pergi. Sander Ye datang ke perpustakaan. Begitu dia memasuki perpustakaan, dia melihat Zala sedang duduk di sudut rak buku, membaca buku. Sander Ye menghampirinya dan menatapnya. Zala melirik ke arahnya, lalu terus menundukkan kepalanya untuk membaca, tapi tangan kirinya diam-diam diletakkan di belakang pinggangnya, tempat dia menyembunyikan pisaunya, tapi ekspresinya sangat tenang dan sedikit polos. Sander Ye memandang Zala, "Apakah kamu membunuh orang itu?" Zala menatapnya dan berkedip, wajahnya penuh kepolosan. Sander Ye menatap Zala dalam diam. Kalau dia tidak pernah berurusan dengan gadis kecil ini, dia akan tertipu oleh penampilan polosnya. Melihat matanya sekarang, dia tidak bisa melihat kejahatan apapun di matanya. Setelah Sander Ye terdiam beberapa saat, dia duduk lalu berkata, "Kamu ingin belajar?" Zala mengangguk. Sander Ye berkata, "Kenapa kamu belajar?" Zala meliriknya dan tidak berkata apa-apa. Sander Ye tidak berbicara. Dia mengambil buku di tangan Zala. Anatomi. Buku ini mengajarkan orang tentang anatomi tubuh manusia. Sander Ye menoleh untuk melihat Zala yang menatapnya dan berkedip dengan mata besar. Setelah Sander Ye terdiam beberapa saat, dia berkata,
kamu belajar untuk membunuh orang dengan lebih baik. Zala tidak berbicara. Dia tiba-tiba melihat punggung tangannya. Ada seekor semut yang merayap di atasnya. Dia mengerutkan kening. Dia tidak membunuh semut itu, tetapi dengan hati-hati meletakkannya di tanah, mengeluarkan sepotong kecil bakpao dari sakunya. Setelah semut merangkak di atas bakpao yang hancur dan menggerogotinya beberapa saat, tiba-tiba semut itu berbalik dan merangkak pergi. Zala berbaring di tanah dan mengikutinya. Wajah Sander Ye penuh keraguan. Tak lama kemudian, Zala mengikuti semut tersebut hingga ke sebuah sudut. Terdapat sebuah lubang kecil di sudut tersebut. Setelah melihat semut tersebut merangkak ke dalam lubang tersebut, tiba-tiba Zala bangkit dan pergi, lalu datang dengan membawa air mendidih. Kemudian di bawah tatapan kaget Sander Ye, dia menuangkan semangkuk air mendidih langsung ke sarang semut. Sander Ye. Zala mengambil mangkuk dan buku anatomi, lalu berbalik untuk pergi. Sander Ye melihatnya pergi dan tidak berkata apa-apa untuk waktu yang lama. Pagoda kecil tiba-tiba berkata, "Gadis kecil ini orang yang kejam." Sander Ye tidak mengatakan apa-apa. Tentu saja dia tahu bahwa gadis kecil ini adalah orang yang kejam. Tanpa banyak berpikir, dia mulai membersihkan. Tidak lama kemudian, matanya tiba-tiba ditutup, lalu terdengar suara aneh di telinganya, "Tebak siapa aku?" Sander Ye berkata, "Litar Long." Litar Long melepaskan tangannya, tersenyum, lalu mengambil setusuk daging dan menyerahkannya kepada Sander Ye. "Guru, ini untukmu." Sander Ye mengambil setusuk daging dan menggigitnya, lalu tersenyum dan berkata, "Bagaimana latihanmu akhir-akhir ini?" Litar Long berkata, "Aku sudah mempelajari semuanya, Guru. Kapan kamu bisa mengajari aku keterampilan pedang baru?" Saat dia berbicara, wajahnya dipenuhi dengan antisipasi. Sander Ye tersenyum dan berkata, "Besok." Litar Long mengangguk, "Oke." Saat dia mengatakan itu, dia tiba-tiba mengeluarkan sebuah undangan dan menyerahkannya kepada Sander Ye. "Guru, ini untukmu." Sander Ye sedikit bingung, "Apa ini?" Litar Long tersenyum dan berkata, "Besok ulang tahunku. Ini undangan. Akan diadakan di Aula Akademi. Kamu harus datang." Sander Ye berkata, "Aku pergi, bukankah ini tidak pantas?" Litar Long memelototinya, "Apa yang tidak pantas? Pokoknya kamu harus datang. Besok." Sander Ye berpikir sejenak, lalu berkata, "Oke. Tapi kamu harus melindungiku besok, aku khawatir seseorang akan mengincarku." "Puff." Litar Long tertawa, "Guru, kamu pria yang cute." Sander Ye. Dia benar-benar bingung. Buku apa yang sedang dibaca gadis ini? Dia sebenarnya tahu begitu banyak kata dari seluruh galaksi. Litar Long pergi setelah mengobrol lama dengan Sander Ye. Sander Ye berdiri di depan pintu perpustakaan dan melihat sosok Litar Long yang pergi, dan berkata dengan lembut, "Tuan Pagoda, aku tidak terbiasa dengan hari-hari ketika tidak menjadi sasaran musuh." Pagoda kecil berkata dengan sungguh-sungguh, "Kamu memang jalang dan kamu pantas dipukul." Sander Ye tertawa. Tadinya dia hendak menunggu Susi, tetapi setelah menunggu lama, Susi tidak juga muncul. Jadi, dia hendak istirahat, tetapi saat ini, dia tiba-tiba melihat keluar pintu-pintu, ada seorang wanita berdiri di sana. Sander Ye keluar, Susi menatapnya tanpa berbicara. Sander Ye berkata, "Ikuti aku." Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan berjalan menuju hutan bambu di belakang. Susi ragu-ragu sejenak, lalu mengikutinya. Sesampainya di hutan bambu, dia menoleh dan menatap Susi, "Berapa banyak yang sudah kamu pelajari?" Susi berkata, "Sedikit." Sander Ye mengangguk, "Tunjukkan padaku." Susi melirik ke arah Sander Ye, lalu mencabut pedang dari pinggangnya. Tiba-tiba dia dengan ringan menyentuh tanah dengan kaki kanannya, dan seluruh tubuhnya melayang keluar. Dia mengayunkan pedangnya terus-menerus, dan dalam sekejap, beberapa cahaya pedang menebas dan mendarat beberapa meter jauhnya.
Dan saat dia berhenti, wajahnya sudah sedikit pucat, mencolok. Sander Ye berkata tiba-tiba. Susi langsung memelototi Sander Ye, "Apa katamu?" Sander Ye menatapnya dan berkata tanpa basa-basi, "Ku bilang kamu mencolok." Susi langsung geram, dia sudah berlatih gila-gilaan setiap hari selama beberapa hari terakhir ini. Ilmu pedang barusan sudah luar biasa baginya. Sander Ye memandang Susi yang wajahnya penuh ketidakpuasan, dan menggelengkan kepalanya sedikit. "Inti dari skill pedang ini adalah membunuh dengan satu pedang, tapi kamu melatihnya dengan cara yang mencolok. Kelihatannya bagus, tapi kegunaannya sangat berkurang." Susi menatap Sander Ye, "Coba tampilkan." Sander Ye berkata, "Tusuk pedangnya." Susi tiba-tiba menikam bahu Sander Ye dengan pedang, tetapi Sander Ye hanya berbalik sedikit untuk menghindari pedangnya. Lalu, sebelum dia sempat bereaksi, kedua jari Sander Ye mengenai tenggorokannya. Mata Susi terbuka lebar, wajahnya penuh rasa tidak percaya. Sander Ye menarik jannya dan melangkah ke samping. Dia menatap Susi, "Apakah kamu ingin mencoba lagi?" Susi menatap Sander Ye, "Bagaimana bisa?" Sander Ye berkata, "Selanjutnya, lakukan apa yang aku katakan. Pertama tutup mata kamu dan konsentrasi apalagi yang kamu lakukan dengan mata terbuka. Tutup cepat." Susi pertahan menutup matanya, dan suara Sander Ye terdengar lagi, "Abaikan pikiran yang mengganggu." Setelah sekian lama, di bawah bimbingan Sander Ye, Susi tiba-tiba mengeluarkan pedangnya. Dengan ayunan pedang ini, energi pedang terbang langsung puluhan kaki, dan akhirnya menghancurkan sebuah pohon kuno hingga berkeping-keping. Ketika melihat betapa kuatnya pedangnya, Susi segera membuka matanya lebar-lebar, memandang pedang di tangannya dengan tidak percaya, dan gemetar, "Apakah aku yang melakukan ini?" Sander Ye berkata pelan, "Bagaimana menurutmu?" Susi memandang Sander Ye, "Siapa kamu?" Sander Ye berkata dengan tenang, "Aku teman ayahmu." Susi tercengang. Cek-cek. Pada saat ini, suara jeritan tiba-tiba datang dari jauh, "Susi, kamu diam. Aku tahu kamu tidak melakukan hal baik, kamu ternyata datang ke sini untuk bersama seorang pria." Sander Ye mengerutkan kening. Dia berbalik dan melihat tidak jauh dari situ, seorang gadis gemuk sedang berlari mendekat. Dia sangat bersemangat dan berteriak, "Susi, kamu ternyata bermesraan dengan seorang pria, dan kamu benar-benar lakukan dengan murid tukang." Murid tukang dan rakyat hina adalah pasangan yang sempurna, pasangan yang sempurna. Dia memiliki suara yang nyaring dan menarik banyak orang sekaligus. Saat semua orang melihat Sander Ye dan Susi, mereka semua mulai menunjuk. Wajah Susi membiru dan putih. Wanita gendut itu semakin bersemangat saat berbicara, "Cek, Susi, aku tidak menyangka seleramu begitu rendah dan kamu benar-benar memilih murid tukang. Coba lihat, Susi benar-benar pacaran dengan murid tukang. Aku melihat mereka barusan saling berpelukan dan menyentuh satu sama lain sungguh menjijikkan bagiku, oek." Melihat wanita gemuk menyebarkan rumor seperti ini, Susi gemetar karena marah. Sander Ye berjalan ke arah Susi dan berkata, "Tebas dia sampai mati." Susi sedikit terkejut dan memandang Sander Ye dengan tidak percaya. Wanita gendut itu tiba-tiba menjadi heboh saat mendengar perkataan Sander Ye, "Ayo, aku mohon ditebas sampai mati." Saat dia berbicara, dia menjulurkan kepalanya. Susi tiba-tiba menarik Sander Ye dan berbalik untuk pergi, "Ayo pergi." Sander Ye melirik wanita gemuk itu, lalu menoleh ke Susi, "Kenapa dia selalu mengincarmu?" Susi berkata dengan tenang, "Aku satu kelas dengannya, tetapi nilai aku lebih baik daripada dia, dan aku tidak menjilatnya seperti orang lain. Tentu saja, alasan utamanya adalah aku tidak memiliki pendukung dan aku dari pengungsi yang mudah ditindas." Berbicara tentang ini, dia berhenti sejenak dan kemudian berkata, "Sebenarnya, pada awalnya, aku tidak mengerti kenapa dia yang selalu mengincar aku, tetapi kemudian aku mengerti bahwa beberapa orang pada dasarnya jahat.
Sander Ye mengangguk sedikit, itu masuk akal. Melihat Sander Ye dan Susi melarikan diri, wanita gemuk itu tiba-tiba menjadi lebih bangga dan sinis. Baru setelah Sander Ye dan Susi benar-benar menghilang di kejauhan, dia berbalik dan pergi, lalu dia melihat Zala yang menyaksikan kegembiraan itu dan melihat bahwa Zala adalah murid tukang. Wanita gendut itu langsung memelototinya dan meludah, "Bah, murid tukang rendahan." Zala meliriknya dan tidak berkata apa-apa. Bersambung.